sip. Sip. Ya. Terima kasih Bung. Saya lanjutkan. Jadi mengkaji ini boleh pakai UP yang sudah kita ajarkan, boleh pakai UP yang belum. Resikonya kita memberikan link modul nggak apa-apa, silahkan aja nggak. Mereka tidak banyak mengatur apa-apa. Jadi bukan nggak ngatur ya, mungkin mongso borongnya kowe pokoknya si apik ngono kuwi gitu. Makanya akhirnya di saya semua anunya reko-rekonya dan saya sampaikan kepada teman-teman kalau ada modifikasi lebih baik bagus kan gitu ya. Kemudian saya kembali lagi mengkaji desain pembelajaran boleh UP yang sedang kita hantarkan kalau materinya bisa dipecah-pecah, boleh UP yang belum disampaikan sama sekali gitu. Ya. Yang dibuat itu adalah ada nggak di sini? Kayaknya ada di sini. Nah ini. Aktivitas peserta didik, aktivitas guru. Teman baik ini dibuat dalam satu pertemuan. Meskipun mereka nanti presentasinya kita batasi hanya 30 menit. Tapi biarkan mereka menyusun dalam bentuk satu pembelajaran. Gitu. Itu seperti itu. Nah, ini dikumpulkan. Ya, LK1-nya ini. Nanti kemudian dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, baru kita melakukan revisi terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Ini begini, ini dan sebagainya. Sehingga nanti hasil akhirnya kita dapat satu. Nah, itu yang bagus. Yang menarik itu di MGMP itu di situ. Kita dapat satu model pembelajaran untuk pokok bahasan ini. Misalnya, pokok bahasan cara mengantarkan pembelajaran listrik statis dengan model ini langkah-langkahnya seperti apa ya gitu. Nanti aktivitas didiknya bagaimana ya gitu. Lembar inilah yang akan gitu dibagikan kepada Bapak Ibu guru gitu ceritanya. Nanti ya di MGMP nanti kan itu ininya begitu. Yang dan dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru di masing-masing madrasahnya masing-masing. Itu demikian maksudnya. Nah, makanya mengingat waktu itu, nah ini malamnya ini kita memberikan informasi seperti ini. Nanti kemudian Selasa pagi atau dari malam juga nggak apa-apa, mereka merancang, melakukan desain dan sebagainya. Nah, mulai Selasa pagi mereka melakukan presentasi sampai siang misalnya. Kemudian nanti dari Selasa siang gitu, sampai sore atau malam itu kita lakukan revisi ini dan sebagainya berdasarkan apa-apa yang kita ketahui. Pokoknya berdasarkan bahan diskusi antar mereka. Makanya disebutnya fasilitator Bapak Ibu karena kita saling mengisi. Saya sendiri juga nggak kebayang nih nanti gimana. Saya harus baca lagi model-model pembelajaran dan sebagainya. Karena kan biasanya Bapak Ibu guru senang dengan discovery learning kan gitu kan. Coba diganti saja dengan yang lain-lain. Ya UP yang saya munculkan, UP listrik sendiri saya tidak menggunakan discovery learning, saya menggunakan inquiry. Kalaupun nanti itu disalahkan, langkah-langkahnya ya nggak apa-apa. Nanti kan ada revisi modul. Ya. Kan saya sebatas semampu yang saya tahu tentang inquiry learning. Itu kegiatan kita di hari Senin dan hari Selasa. Jadi selain melakukan presentasi, ya justru poin utamanya itu di sini, Bapak Ibu. Menurut saya kan gitu ya. Jadi kita meminta teman-teman Fastprof membuat desain pembelajaran berdasarkan UP yang mereka pilih. Salah satu saja, nggak usah misalnya mereka ambil apa kalau pengukuran gitu ya. Iya. Salah satu alat ukur aja, alat ukur massa saja misalnya, maka lakukan aktivitasnya ini dan sebagainya sampai lembar kerjanya. Gitu. Sampai LK-nya soalnya, makanya ini cukup berat. Wah, berarti ini lama. Makanya di sini sebenarnya bukan membuat ya. Iya, silakan Pak Sito. Berarti teman-teman Pasprov besok itu ditugasnya tidak membuat PPT ya Pak. Benarnya tidak membuat PPT seperti
tapi hanya membuat desain pembelajaran. Gitu Pak Bun. Sama Pak, membuat PPT juga Pak. Kan nanti mereka presentasikan. Oh, jadi sama berarti PPT dengan desain pembelajaran Iya, itu. iya betul. Desainnya ini, materinya dalam bentuk PPT ini, kita kasih PPT yang punya kita juga boleh. Gitu loh. Yang ada di kita, nanti pustakanya saya munculkan juga. Kemudian kalau mereka punya sendiri juga nggak apa-apa. Gitu loh Pak. Gitu. Ya Pak Bun. Pokoknya mereka menggunakan pustaka yang mereka punya yang selama ini mereka pakai dimunculkan juga nggak apa-apa gitu. Kan nanti kan terjadi diskusi yang baik ini dan sebagainya. Jadi saling terbuka aja gitu. Memang diperlukan legowo kalau kayak gini nih yang mau biasanya kalau yang senang dikritik untuk pembaharuan, perbaikan ya jadi bagus kan gitu. Tapi ada yang enggak gini ini, wah itu jadi atos kayak itu mungkin di Jawa Timur jatuhnya kayak gitu kali ya Pak Ali ya. Orang ini repot gitu kan. Berapa gelas sih Pak? Tapi ya enggak apa-apa, pokoknya tinggal kemampuan teman-teman yang bisa melakukan itu atau yang hanya menerima saja juga enggak apa-apa. Nah, saya justru khawatir yang menerima aja. Udah Pak, saya terima jadinya yang mana Pak yang bisa kita pakai ya itu yang justru yang saya khawatirkan gitu ya. Karena ya yang kita punya hanya yang seperti di modul itu. Nah itu begitu Bapak Ibu yang kita hantarkan pada teman-teman untuk Senin dan Selasa. Pak Gun barangkali bisa matang sebentar. Iya silakan. Yang form LK tadi sudah ada Pak Gun. Kita tinggal pakai ya. Yang di Pak apa namanya? Saya sudah taruh di folder yang saya bagikan itu juga udah ada. Tapi saya munculkan lagi ya boleh sebentar. Pak Gun. Ya, monggo Pak. Januar Pak Gun. Silakan Pak Januar. Samping ada pertanyaan lain ini yang berkaitan dengan Pak Ali dulu. Misalnya gini, di hari pertama Senin itu ya, habis zuhur ya. Iya, habis zuhur. Sampai 8:30 atau jam 9:30 itu. Iya. Nah itu yang diperlukan LK apa saja. Nah itu ditaruh dalam satu folder beserta modulnya atau beserta PPT-nya gitu. Saya belum buka Pak Gun. Nanti hari kedua gitu ya. Hari kedua karena baru dapat dari Bu siapa tadi? Bu Anggun tadi. Iya. Hari kedua Selasa. Nah, itu sesi 1 itu materinya apa? PPT-nya apa? LK-nya mana? Ya. Nah, gitu. Jadi nanti kita bukanya itu per sesi atau per hari gitu. Itu Pak Gun nyambung dari Pak Ali tadi. Gus Ali yo. Walat aku. Walat aku. Ya Januar. Bagus pokoknya. Itu dulu karena itu nyambung. Nanti yang lainnya ada. Baik. Ada. Makasih Pak Gus. Iya. Sudah Pak. Jawaban saya sudah. Jadi ya nggak apa-apa karena kesibukan Bapak. Saya yakin karena kesibukan Bapak Ibu belum buka berbagai link drive yang sudah pernah saya posting kan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa saya ingatkan kembali. Jadi yang tadi di share lagi sama Bu Anggun di grup Hore itu, gitu kan gitu ya buat Pak buat Pak Yani ya Bu Anggun ya gitu. Nah itu isinya sama seperti yang saya tampilkan sekarang. Itu Pak Gun ya. Yang pertama ya itu yang kedua ya nyambung Pak Ali. Yang satu yang dari saya sendiri gini Pak Gun. Ini berkaitan dengan teknik ya pelaksanaannya. Silakan. Karena ada yang luring, ada yang daring. Kalau saya daring Pak Gun. Jujur karena jelas nggak mungkin saya berangkat. Karena paginya saya ngajar ya kan masih ngajar. Termasuk diminta swab antigen juga saya bingung ini kapan saya swabnya kan gitu. Nah yang ngajar daring ini gimana kalau praktek mengajar itu nanti? Ya mereka praktek mengajar seperti yang sedang saya lakukan seperti ini Pak. Terus Pak Suto terus jadi parkir lagi. Jadi gini Pak Gun, berarti kan bukan ngajar ya Gun, jadi simulasi kan? Memang ini simulasi Pak, semuanya simulasi, nggak full ngajar gitu Pak. Gitu Pak. Sampai praktek ngajar ya seperti kita mempraktekkan mengajar. Enggak, itu nanti. Nah itu tadi Pak, saya kembali ke tank top. Ini loh desain pembelajarannya ini. Jadi minimal mereka bisa membentuk ini. Jadi kan gini Pak,
Itu yang saya mau masukkan. Saya takut ada ada miss di antara kita sebagai in. Gini loh Pak, maksud saya Pak. Tugas kita sebagai in memang betul melatih teman-teman Fastprof untuk bisa menyampaikan apa yang kita berikan. Nah, tujuan utama dari program ini adalah ini Pak, yang sedang saya tampilkan ini. Terbentuk sebuah model pembelajaran untuk tiap-tiap pokok bahasan gitu. Ya, itu IPA ya gitu. Yang sudah disertai langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan guru, kegiatan peserta didik, kemudian materinya, kemudian bentuk evaluasinya gitu. Sehingga kita punya tuh sebuah paket pembelajaran yang lengkap sing Bapak Ibu guru karing lakoke kan gitu kan. Tapi ada tapinya Pak. Itu semua secara utuh gitu, dilaksanakan benar-benar itu di tingkat madrasah di MGMP gitu. Jadi MGMP yang sebenarnya akan membuat model ini gitu. Jadi di MGMP nanti mereka buat sing apik untuk tiap pokok bahasan, terus dibawa pulang oleh Bapak Ibu guru MGMP, dibawa pulang ke madrasah, diajarin, terus nanti baru pertemuan berikutnya mereka datang lagi ke pertemuan MGMP untuk melaporkan hasilnya. Aku kok ngene. Nah, itu yang akan kita lakukan di hari Jumat Sabtu itu. Umpan balik itu ya istilahnya ya namanya. Nah, itu begitu. Begitu Pak Januar. Bisa tangkap ya pesannya ya. Aku jauh sepuro ya. Kenapa? Sinyal kepas uwelek mau pedot-pedot suara sampean. Gitu. Iya, aku ini aja ke lapangan Pak Gun. Ya udah, saya tak pelan-pelan. Yang lain bisa tangkap ya. Maksud saya ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, makanya saya sangat berterima kasih sama teman-teman WI dan Bapak Ibu dosen ini, benar deh, karena dari teman-teman WI dan Bapak Ibu dosen inilah yang mungkin bisa mengarahkan kami terkait dengan model pembelajaran dan aktivitas di tiap model pembelajaran itu, Ibu. Saya pribadi, saya guru, gitu ya. Saya kalau ngajarin listrik ya begitu. Tapi apa yang saya lakukan ini nama modelnya apa? Misalnya saya bilang model PBL, Project Based Learning kan gitu ya. Apakah benar langkah-langkah atau istilahnya sintak ya istilahnya ya? Apakah sintak yang saya lakukan itu benar-benar sudah menunjukkan PBL? Nah itu kita nggak tahu, kita ngajarnya ya begitu kan gitu kan. Nah maka di program ini kita sedang melakukan itu, memperbaiki lah istilahnya, atau mencocokkan sesuai dengan prosedur yang benar kalau PBL itu demikian. Itu begitu Bapak Ibu ceritanya kan gitu ya. Makanya saya senang sekali sebelum saya tahun 2020 pada saat saya menyusun modul ini, kebetulan saya juga dipanggil ikut diklat metodologi pembelajaran oleh Pusdiklat yang di Ciputat itu. Makanya saya punya referensinya, wah alhamdulillah saya bisa melakukan minimal sesuai dengan materi yang saya terima waktu saya ikut metodologi pembelajaran itu yang 100 jam itu, meskipun hanya daring ya, tapi cukup bermanfaat. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya, bahwa ini nanti di final akhirnya akan terbentuk berbagai macam pokok bahasan dengan model pembelajaran atau cara menghantarkannya, termasuk langkah-langkah gurunya, termasuk materinya, termasuk soalnya, dan model-model lain. Sehingga terbentuk itu kalau bisa dibukuin, dijilid, apik tenan itu kan gitu kan. Coba kebayang nggak Bapak Ibu ya? Dan kita sebagai gitu minimal gitu, kita kan dapat tuh model pembelajaran yang dibuat ini. Makanya harapan saya di bagian sini nih, ini kasih aja yang belum dipraktekkan gitu. Atau yang iya kan gitu, atau kalaupun ada di modul gitu,
minta mereka buat LK lain, minta mereka membuat metode lain meskipun dengan UP yang sama misalnya, minta dengan pokok bahasan yang lain gitu, LK-nya itu, sehingga kita kaya akan apa namanya LK yang lain kan gitu, kaya akan materi-materi yang lain. Begitu Bapak Ibu. Gitu. Pak Gun. Iya, silakan Pak Ian. Pertanyaan ya Pak Gun ya ini ya. Enggak apa-apa. Supaya nanti clear. Mereka kan diminta untuk mendesain ya. Iya. Iya. Mendesain pembelajaran ya. Nah, nanti targetnya mendesain pembelajaran untuk 1 kali pertemuan atau untuk 1 modul itu, atau untuk 1 rangkaian sebuah model pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saran saya untuk 1 model pembelajaran, gitu Pak. Untuk 1, kalau bahasa guru, bahasa saya itu 1 sub pokok bahasan. Jadi jangan full gitu. Jadi kayak tadi saya ambil contoh biologi. Misalnya hanya gangguan pada sistem pencernaan. Ya udah, bagaimana model pembelajaran menghantarkan gangguan pada sistem pencernaan ini, aktivitas guru, aktivitas didik dan ini sebagainya sampai ke evaluasi akhirnya. Itu kira-kira begitu Pak yang bisa saya. Berarti lebih mengacu pada penyelesaian sebuah pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Betul. Bukan mengacu pada selesai 1 rangkaian model. 1 rangkaian model, Pak. 1 rangkaian KD. Iya, 1 sub KD mungkin ya Pak. Loh, kan mulai siji kan? Enggak, maksudnya 1 KD itu kan bisa terdiri dari beberapa sub. Nah, itu maksud saya Pak. Mungkin yang dimaksud Pak Gun, katakanlah di dalam penyelesaian 1 sub itu menggunakan model-model tertentu, itu kemudian dibuat suatu desain dengan model tertentu lengkap dengan LK dan penilaiannya, begitu Pak Gun? Iya betul Pak, pemahaman saya begitu Pak, gitu loh. Berarti 1 sub Pak ya? Iya betul Pak, betul ya. 1 sub, betul. Sebentar Pak Gun. Ya, silakan Pak Seto. Ketika kita mendesain PPT-nya itu ngajunya 1 pasangan KD. Iya betul Pak. Lah kan mereka makanya bisa nanti dari PPT yang kita buat itu kan mereka bisa pecah. Gitu aja kan gitu. Ya, jadi 1 PPT itu bisa dipakai oleh 2-3 orang misalnya mereka. Betul. Malah enak kan Pak gitu. Atau mereka menggunakan PPT yang mereka punya juga nggak apa-apa gitu. Baik. Pak Gun lagi ya. Nggak apa, biar jelas misalnya 1 sub itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 rangkaian sebuah model. Apakah nanti peserta diminta membuat 2 rangkaian, 2 kegiatan pembelajaran? Misalnya, karena luasnya materi atau kedalaman materinya yang mereka baca di modul, akhirnya waduh ini satu alur model ini tidak selesai ini. Maka perlu pembelajaran berikutnya. Apakah mereka diwajibkan membuat lagi, dimulai dari pendahuluan lagi, atau cukup dibuatkan 1 saja? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Tidak perlu. Cukup buat 1 saja. Ya, maksudnya tidak perlu sampai 2. Oke, cukup buat 1 sampai finish. Karena korbannya, itu loh, objeknya bukan FASPROP ini Pak, tapi objeknya adalah guru di tingkat MGMP. Gitu. Clear ya wes. Gitu. Tapi gimana mereka mau bisa ngajar kalau mereka belum melakukan, kan kira-kira gitu. Makanya biarkan mereka melakukan sampai utuh sampai bawah, sehingga mereka bisa merasakan, oh ini yang harus dilakukan Bapak Ibu guru di tingkat MGMP guru bawah itu kan gitu. Begitu Pak. Ya. Pak Kun. Monggo. Nyambung dari yang tadi, kalau ini tadi kan
UP-nya bukan UP listrik yang kalau bisa yang di redesign ya. Yang membuat desain inilah. Ini kan bukan UP yang dipresentasikan gitu Pak Gun. Misalnya karena berarti boleh listrik, boleh bukan, gitu loh Bu. Boleh listrik yang dipresentasikan itu atau pencernaan itu atau boleh yang lain. Iya betul. Berarti untuk modul yang lain berarti dari hari pertama itu sudah di share ke peserta. Dari kita, kemungkinannya dari kita. Iya, boleh. Boleh. Berarti nge-share-nya semua modul itu sejak hari Senin itu ya Pak Gun? Ya boleh. Kan mereka ini kan di hari Senin ya Pak Gun? Iya, di betul, Senin malam Senin gitu malam. ya? Betul, kegiatannya betul, Senin betul, malam. Betul. Lah Senin malam itu kita kan masih menyampaikan yang listrik, yang pencernaan gitu ya. Otomatis secara kesiapan untuk melihat modul yang lain kayaknya kecil gitu loh. Nah, terus besoknya mereka disuruh presentasi dari yang didesain pembelajaran ini atau dari UP listrik sama pencernaan Pak Gun yang hari Selasanya. Saya kok bingung. Rangkaiannya itu loh Pak Gun. Iya, tadi saya ada ajakan di awal, saya ulangi ya Bu Vivin ya. Iya. Jadi dari jam 2 kan kita startnya jam 2 ya. Sampai maghrib, ini perkiraan saya maghrib ya. Gitu. Dari jam 2 sampai maghrib itu teman-teman menyampaikan materi listrik dan pencernaan kan gitu kan. Mau dalam boleh, nggak dalam ya nggak apa-apa kan gitu. Pokoknya saya serahkan pada teman-teman. Nah setelah itu ini memperkenalkan PPT ini kebetulan saya taruh di materi mapel 2. Sebenarnya mapel 1 malam ini kan gitu kan ya. Ya kan? Mapel 1 malam kan gitu. Nanti saya mau minta lagi ke Mas Eko ini yang IT-nya itu ya. Mau minta tolong dimunculkan materi mapel 2-nya di sore hari kan gitu kan. Nah, kita memperkenalkan atau mempresentasikan materi ini kan habis Isya kita kasih tahu langkah-langkahnya gitu ya Bu Pipin. Bapak Ibu, setelah kegiatan ini kita akan mengkaji itu bisa membuat kembali atau mereview yang Bapak Ibu punya atau pakai modul yang saya share ini gitu misalnya kan gitu. Kemudian Bapak Ibu buat dalam sebuah rangkaian model pembelajaran dengan format seperti ini. Nah, formatnya ada di Word-nya ini. Nah, ini gini. Jenjang ini kemudian ini format kegiatannya gitu. Nah, betul nanti akan ada mungkin di sini yang kurang IPK dan seterusnya itu kan gitu kan ya. Tapi memang kita tidak ditekankan membuat RPP tapi lebih ditekankan pada aktivitas belajarnya itu kan gitu kan gitu. Jadi aktivitasnya tapi tentu saja indikatornya harus diketahui dulu di awal seperti apa itu lebih bagus. Tapi yang diutamakan adalah bentuk aktivitasnya. Kalau istilahnya sekarang itu nanti sehingga muncul bentuk-bentuk best practice gitu istilahnya terbaik best practice itu praktek terbaik gitu praktik baik untuk pokok bahasan ini. Nah, mereka diberikan form ini untuk membuat itu aktivitas pembelajarannya seperti waktu kita modul dulu Bu Vivin. Saya mau munculkan modulnya dulu sebentar satu aja. Mana ya? Mana modul
Yang Word aja kali ya. Nah, saya pakai punya Bu Vivin aja pengukuran. Nggak apa-apa. Sambil nunggu ya. Nah ini di sini mereka membuat, kemudian mereka melakukan presentasi. Presentasinya boleh sambil menjelaskan materi yang sedang mereka angkat, kemudian aktivitasnya. Jadi mereka tuh menceritakan bagaimana alur ini dijalankan di kelas. Itu loh, bukan mengajar ya, tapi bagaimana alur yang desain yang sudah mereka buat ini bisa bekerja di kelas. Ini begini, nanti biarkan siswa mendapat ini, kita tampilkan begini. Biarkan siswa melakukan aktivitas ini. So, kita sebagai guru harus melakukan begini, gini. Tulis di situ, kan gitu kan. Itu begitu. Nah, nanti dari situ kita akan mendapatkan, akan terjadi diskusi tuh, Pak, bukannya sebaiknya begini, bukan begini. Nah, kita buat revisinya. Terus selesai program ini, dapatlah kita satu model pembelajaran, gitu ya. Untuk pokok bahasan ini dengan langkah model pembelajaran ini yang aktivitas guru peserta didiknya sudah tercantum di dalamnya. Sehingga kalau Bapak Ibu guru mau ngajarin gitu, sistem gangguan pada sistem pencernaan, ini loh salah satu langkah model-modelnya. Gitu. Kira-kira begitu Bu Vivin gitu. Bisa nangkep ya Bu Vivin, maksudnya Bu Vivin ya, gitu. Nah, target utamanya bukan teman-teman Faspro, gitu, tapi target utamanya adalah teman-teman Bapak Ibu guru di tingkat MGMP. Ya. Jadi makanya tadi pertanyaannya Pak Januar, apakah harus bikin sampai utuh semuanya ini? Ya enggak harus, tapi mereka tahu langkah-langkah yang sedang mereka lakukan. Justru target utamanya itu demikian, muncul ini nih bentuk langkah-langkah. Nah, makanya kemudian kemarin itu selalu dimunculkan bisa buat PTK, bisa buat ini. Karena apa? Ini benar-benar cikal bakal utama PTK ini. Bagaimana kalau model pembelajaran ini diajarkan dengan pokok bahasa ini diajarkan dengan model pembelajaran ini. Pokok bahasan yang sama diajarkan dengan model pembelajaran yang lain. Nah, itu kan jadi salah satu bentuk PTK. Begitu kan ya, Pak Suto, Pak Januar, Burina, kan gitu ya kan. Jadi Bapak Ibu guru bisa saling kemudian mengisinya. Itu harapannya terbentuknya demikian. Berarti hari Selasa itu untuk presentasi ini ya Pak Gun? Iya betul. Kalau saya berencana Selasa pagi saya masih memberikan kesempatan mereka untuk menyelesaikan presentasinya gitu ya. Mulai Selasa siang lah kan Selasa gitu ya. Siang. Selasa siang sampai sore. Nanti Selasa malam kita revisi. Karena kita dikasih waktu sampai Selasa malam. Nanti kalau pagi presentasi siang ini sore malam udah nggak ada, ntar ditanyain lagi kita sama panitia, ngopo ini kan Selasa malam udah nggak ada apa-apa kan gitu. Jadi biarkan aja mereka melakukan. Ya. Pak Gun lagi, Pak Gun ya. Silakan Pak Januar, monggo Pak Januar. Barangkali yang lain dulu lah. Terus. Yang lain dulu. Monggo yang lain dulu. Saya hanya mau memperjelas untuk diri saya sendiri gitu. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Mungkin untuk orang lain. Oke. Kalau gitu gini. Harapannya kan mereka mampu mendesain sebuah kegiatan pembelajaran menggunakan model tertentu ya. Oke. Nah, kira-kira mereka sudah paham itu semua belum? Macam-macam model itu. Begitu ya Pak ya, gitu. Ya iya. Iya betul yang dikatakan. Nah, nanti mereka mengklaim ini model ini, sementara mereka model itu belum tahu sintaknya. Di langkah 1 guru harus begini, siswa harus begini. Nah, kalau mereka belum tahu, kemudian kita suruh mereka untuk mendesain sebuah kegiatan pembelajaran dan menggunakan salah satu model, apa itu gak mengalami kesulitan mereka. Betul. Nah, ketika mereka mengalami kesulitan apa nggak balik ke kita, Pak, tolong dijelaskan, Pak. Macam-macam model, Pak. Betul. Gimana itu? Monggo. Ya. Terima kasih Pak Januar. Iya gitu. Betul Pak Januar. Terima kasih. Iya. Makanya
Itulah fungsinya Bapak Ibu WI tadi sama Bapak Ibu dosen. Berikan secara sekilas boleh. Gini Pak Januar. Akhir, sekali lagi saya kembali. Akhir atau muara dari program ini adalah MGMP. MGMP itu diminta membuat proposal kan gitu kan ya. Bu Pipin mungkin tahu ya, Bu, ini yang lain yang guru lah tahu. Proposal untuk bisa menurunkan dana kegiatan sehingga mereka bisa membuat desain pembelajaran ini. Salah satu isi dari proposalnya itu yaitu menghadirkan narasumber gitu, yang dianggap kompeten untuk membantu mereka menyusun model pembelajaran ini. Gitu. Jadi apa ya? Bukan tidak mungkin Bapak Ibu IN ini akan diundang teman-teman di MGMP paling bawah untuk menjelaskan desain pembelajaran ini. Tapi sekali lagi yang kita lakukan Senin dan Selasa besok ini itu kan apa ya? Sebuah simulasi apa yang akan mereka lakukan di MGMP paling bawah kan gitu ya. Maka boleh Bapak Ibu memberikan sedikit metode pembelajaran. Saya juga sudah kepikiran itu Pak Januar. Saya hanya memberikan rangkuman dari yang saya punya saja, bahwa kalau model pembelajaran ini sintaknya ini, model pembelajaran ini sintaknya ini, model pembelajaran ini sintaknya ini. Paling yang saya berikan hanya itu saja gitu. Nanti biarkan mereka mengeksplor. Begitu Pak Januar. Gitu. Sekali lagi kalau Pak Januar mau ngasih tambahan itu silakan, dan saya dengan senang hati, dan pasti teman-teman dengan senang hati. Tapi secara sekilas dulu saja. Gitu. Maksud saya antisipasi kalau nanti peserta itu tanya itu. Iya betul. Ke kita semua gitu loh, dan kita ternyata belum mempersiapkan diri. Baik, nanti saya coba share yang saya punya kemarin ya Bu ya, Bapak ya gitu. Nanti kalau mau direvisi atau apa ya enggak. Makanya judulnya fasilitator. Itu loh. Apa namanya ya? Saling bertukar. Karena nanti dia juga akan melakukan itu di Pasda. Sama yang dilakukan fasilitator tadi. Bu, Ibu nyuruh kami bikin model pembelajaran ini, desain PJBL ini kayak apa Bu gitu kan gitu. Atau inquiry learning itu langkah-langkahnya apa? Mereka juga pasti akan ditanyakan demikian. Makanya sekali lagi mungkin tidak cocok apa namanya model yang mereka tulis sebagai judul model dengan kegiatan atau sintaknya. Tapi yang minimal sintaknya ini sudah tersusun itu dan mendekati itu ya nggak apa-apa. Gitu. Itu demikian Bapak Ibu. Nanti apa ya? Bimbingan untuk yang benar dan ini sebagainya biar itu terkolaborasi di MGMP masing-masing. Begitu Pak Januar. Terima kasih Pak Gun. Ya. Memang mungkin tidak sempurna, tapi sekali lagi kita ini sedang melatih yang mau melatih. Gitu. Memberi tambahan masukan juga enggak apa-apa. Gitu. Nah, termasuk Bapak Ibu ini saya sendiri, yaitu tadi memberanikan diri akan mengkoordinir teman-teman Pasprof. Pasti teman-teman Pasprof pertanyaannya sama seperti yang sedang kita lakukan ini tadi. Opo iso iki dan sebagainya kan gitu. Ya kita tanggung bersama-sama, Saya pasti akan meminta Bapak Ibu IN juga satu saat akan melakukan presentasi terkait materi-materi yang kita butuhkan dalam membuat desain pembelajaran bagi Bapak Ibu guru madrasah. Sekali lagi ya, kalau saya itu benar-benar bercita-cita kalau ini benar-benar terwujud itu cakep Bapak Ibu. Kita punya sebuah buku yang isinya model-model pembelajaran beserta langkah-langkahnya untuk tiap pokok bahasan IPA MTS itu kari ngepek kayak buku besar gitu kan. Itu kan itu cita-citanya begitu gitu. Itu cita-cita saya ya, kalau saya bisa ngumpulin semuanya satu-satu lewat Pasprof ini itu jadi itu pasti. Pak Gun. Iya, silakan Pak Seto. Terkait dengan ini tugasnya yang dibuat oleh teman-teman hari Selasa, PPT-nya, berarti kita tetap menggunakan template yang seperti yang dipakai
di PPT listrik maupun pencernaan. Kemudian tapi skopnya itu skopnya bisa dibuat skop kecil misalnya per sub gitu ya Pak Gun ya. Kalau kemarin yang kita jabarkan baik listrik maupun pencernaan itu kan di pengantar materinya itu kan luas. Cukup besar. Iya betul, luas. Tapi ini juga bagus karena dengan waktu yang begitu singkat ya Pak ya. Besok teman-teman itu membuat dengan template yang ada, tapi mengambil satu sub, dia mendesain satu sub, model-model pembelajaran tertentu. Iya betul. Dengan LK dan penilaiannya, gitu ya? Iya betul Pak, betul Pak. Terima kasih. LK-nya, makasih banyak Pak Suto untuk konfirmasinya ya, gitu. Semoga menjadi mohon izin Pak, saya jadi bingung. Tadi di awal kan PPT-nya untuk sepasang KD itu. Jadinya sekarang PPT-nya untuk seluruh PPT materinya loh ya. Untuk sepasang KD itu atau tinggal subkonsep saja sekarang? Maksudnya Pak Suto itu gini Pak, ini PPT ini misalnya, nah ini PPT biologi ini, ya kan pencernaan manusia ini, kan gitu kan. Oh, ini kan anunya banyak Pak materinya Pak, mana dia? Nah ini ada zat makan yang diperlukan tubuh, kelihatan ya tampilan saya ya, betul ya? Kelihatan. Betul, saya lagi share, seingat saya lagi share layar soalnya. Ada organ pencernaan, ada proses pencernaan secara mekanik. Nah, mereka ambil salah satu saja dari PPT yang sedang kita tampilkan ini. Terus dibuat LK-nya sendiri. Itu. Kita kan cuma memberikan... Berarti kan beda. Gimana berarti Pak? Beda Pak, tadi di awal kan nggak gitu. Membuat PPT untuk sepasang KD semuanya. Tadi di awal itu gitu. Oh gitu ya? Saya. Ya, mohon maaf kalau gitu. Pokoknya diambil satu sehingga terbentuk. Apa saya yang salah ya? Enggak apa-apa, saling mengkoreksi Pak Januar. Jadi membentuk sebuah kegiatan pembelajaran, model pembelajaran untuk tiap sub pokok bahasa. Jadi PPT ini diacak-acak lagi sama mereka, diambil salah satu bagiannya saja. Maksudnya itu PPT-nya seluruh materi di pasangan KD itu atau PPT-nya sesuai dengan subkonsep atau submateri yang dibuat desain pembelajarannya. Dalam satu model yang didesain itu. Tidak semuanya aja. Tidak semuanya. Enggak usah. Oh, soalnya tadi di awal kan semuanya Pak, pasangan KD tadi dibuatkan materinya. Enggak, kalau yang kita buat PPT-nya itu secara keseluruhan semuanya kita buat. Yang disetorkan Bapak Ibu. Tapi dari situ mau di sub oleh teman-teman Fastprop atau teman-teman Fastprop punya PPT lain yang mau dipakai juga enggak apa-apa. Iya. Berarti cukup, berarti PPT-nya cukup PPT sesuai dengan subkonsep yang diangkat dalam desain itu aja kan? Iya. Clear. Biar lebih simpel. Betul. Biar lebih simpel dan terrealisasi gitu loh. Ya, target akan tercapai Pak. Iya betul. Itu 2 hari bisa itu. Saya masuk boleh. Silakan Bu Anggun, monggo. Ya, saya jadi kepikiran setelah Pak Januar matur tadi sama Pak Suto, benar sih Pak, lebih enak mengambil sub-sub saja. Itu kan kayak Jateng Jogja itu 6 ya Pak ya, 6. Misal ada 2 orang dia megang pencernaan, 3 orang megang pencernaan, 3 orang megang listrik. Itu. Nah, satu-satu per dia ngambil sub-sub itu. Nah, itu nanti kalau dijadikan satu, itu akan lebih semacam lebih wow gitu loh Pak. Dibandingkan satu orang bikin satu KD semuanya, wah itu mendem Pak. Beberapa waktu, dan kayaknya nggak mungkin mereka akan tidak tidur untuk menyelesaikan itu semua. Nah, iya. Terus nggak fokus ya Bu Anggun ya. Nggih. Nggak fokus gitu.
Oke, terus itu Pak, saya gini, ketika nanti mereka semuanya kan merasa ini udah ada listrik magnet dan pencernaan. Gimana kalau kita mau materi yang lain, Bu, misal gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah diperbolehkan atau tidak? Boleh, Bu. Boleh. Nah, ketika boleh, maka otomatis mereka kan butuh yang namanya modul untuk sebagai acuan mereka menyusun PPT. Karena kita pun menyusun PPT pencernaan dan listrik itu kan jadi. Yang ini. Nah, kenapa Pak? Saya salah. Melbuni Yumkari yang ini. Oh, enggak. Ura. Terus ke Bu Anggun ngobat terus ke Bu Anggun. Maksud saya ini ke nyambungnya adalah ke modul itu boleh enggak kita sampaikan ke mereka atau seperti apa gitu. Ya seperti yang saya utarakan waktu di WA itu juga ya Bu Anggun ya. Kita siapkan saja gitu ya, kalau emang dari sana, dari pihak aplikasi gitu ya, tidak menyediakan, karena saya juga nggak yakin mereka menyediakan. Nggak ada Pak, kayak materi umum pun mereka yang peserta itu bilang nggak punya materi saya Bung. Lalu saya itu udah transfer materi kok nggak nyampe ternyata itu. Iya, ya makanya itu kita siapkan, atau sebenarnya maunya saya apa yang saya sampaikan ini itu langsung saya sampaikan duluan pada teman-teman peserta. Makanya saya ngotot pengen punya datanya teman-teman kelas itu loh, yang saya itu loh. Jadi saya bisa terkumpul Pak Gun. Saya belum lihat hari ini Bu gitu. Saya belum dimasukkan ke grupnya Mas. Iya, soalnya belum ini. Dan ini Pak, oke, ke modul. Tapi saya ingat dulu waktu kita di Alium itu kita bersepakat bahwa modul itu jangan sampai ke mereka dulu gitu. Itu gimana itu? Itu terkait ya sebenarnya ya, administrasi hak cipta aja, tapi udah Bu, diabaikan aja lah kalau menurut saya. Kenyataannya Bu Anggun itu sudah nyampe ke mereka, sampai ke bawah pun itu sudah nyampe. Sudah Bu, makanya diabaikan saja. Bagian itu diabaikan saja. Berarti kan berarti saya kan bagian modul itu saya rada masih terngiang zaman di Alium gitu kan. Iya betul. Berarti kan, berarti saya mau mulai untuk menggabungkan semua modul-modul itu, sehingga berarti kalau ini saya punya strategi ketika nanti Bapak Ibu yang di sana, misal saya 6 itu saya kelompokkan jadi 3 biar lebih luas ya, biar yang mereka ciptakan itu lebih banyak. Misal saya cipta 3, terus mereka mengambil 3 sesuai dengan yang mereka inginkan, berarti kan saya persilahkan gitu ya Pak Gun ya. Dengan bebas mereka mau apa, monggo silahkan gitu ya. Iya. Iya begitu Bu. Kalau seperti itu udah kita akan lepas dengan cara kita ngajar sendiri, sebenarnya clear sih Pak. Iya sih betul, saya memang serahkan itu gitu loh Bu. Tapi yang mau bukan ngatur ya, supaya produknya sama itu aja kan gitu kan. Betul. Kalau metode penyampaian ininya itu tadi kan seperti yang dikatakan Pak Januar, mau nambahin materi model pembelajaran sintaknya ini, itu juga dipersilahkan kan gitu Bu Anggun. Saya kan saya lepas. Siap-siap Pak Januar kuliah telung SKS, tenang. Nek jenengan dari kesel, mengko telepon aku, engko tak ulangi. Kuliah apa? Itu loh, metodologi pembelajaran itu, model pembelajarannya itu kan gitu. Model dah. Model-model lah. Minimal diberikan model 4 variasinya atau 4 aja udah cukup saya kira. Oke, clear. Itu tadi saya serahkan pada teman-teman, kalau emang perlu ditambahkan secara sekilas monggo gitu. Tapi produk akhirnya ini disetorkan, kemudian dibagikan kepada teman-teman yang lain, kemudian pada saat mereka presentasi dicermati gitu. Sehingga ini nanti dicermatinya ditulis di bagian umpan baliknya ini. Ya, jadi teman-teman peserta yang lain mencermati umpan baliknya dicoret-coret ini, sehingga di akhir kita punya model pembelajaran
fix jadi seperti ini. Gitu. Pak Gun. Ya. Ini agak di luar konteks ya. Ya, kenapa? Sama nggak disini GT kata ngongkon gaya model-model ini. Sengeni apa? Wong disuruh pembelajaran aktif kok. Aku sih ngunek-ngunek GTK, Pak. Aku muring-muring terus aku. Nah ya, kita kan disuruh pembelajaran aktif. Iya, terus ya kan? Ini kan aktif, mereka gawe dewe-dewe kan gitu. Oh, orang ngei materi model pembelajaran kok. Nah, itu lo makanya yang saya maksud. Lah, kan pakai pembelajaran aktif itu loh, mengamati. Iya, mikir. Oh, mikir kok aktif, mikir. Rena ya habis ngajar ya. Iya, dari GTK pakai mikir. Di sini iya kan? Pak Gun, saya jadi menyimpulkan kalau memang nanti outputnya adalah suatu desain dan model PPT yang lengkap seperti itu, sebenarnya kita nggak perlu untuk kemampuan menerangkan semua UP yang sudah kita siapkan loh sebenarnya. Iya betul, Bu. Kita tinggal konten materinya itu nggak harus betul, Bu. Jadi konten di dalam suatu media atau PPT yang akan kita sampaikan nantinya ke Fasda baik bahkan ke MGMP dan seterusnya, itu sebenarnya tentang ini bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan strategi pembelajaran yang terbaik ke siswa gitu kan, memberikan input yang baru betul. Iya, dulu dapatnya kan di kuliah, sekarang dapat sesuatu yang baru. Oke, kalau aku rasa sinau. Memang nggak harus itu, Bu. Cuman kan Pak Gun ada kekhawatiran kalau dari bentar Bu Vin. Kami ini Bapak Ibu guru yang sekarang suruh jadi IN itu ada kekhawatiran begitu. Luar biasa sudah. Peserta saya Aceh itu, gelarnya pirang-pirang, Bu. Tenang tetap just jenengan, tenang. Dr. Yusaini MPD, gitu. Aduh, itu Fasprof. MPU. Dan Irawati MPD iki lho Bu, apa ora? Iku BI itu. Tenang, Pak, tenang. Enggak lah. MTS wis tak titeni ngono. Pak Gun. Iya. Nek ono teko balik diklat ngomong salam dari Pak Yanuar. Ben Putu ya, Pak. Ben Putu. Insyaallah gono sing kenal, Pak. Dadan itu ada. Insyaallah enggak ada yang kenal sama saya, Pak. Jadi betul yang dikatakan Bu Anggun. Jadi pokoknya saling anu aja Bu Anggun. Jadi apa namanya ya? Saling ya itu yang judulnya fasilitator ya, saling mengisi, saling anu, nggak harus materi, cuman kan ya itu materi ini kekhawatiran kami yang Bapak Ibu guru madrasah ini, saya, Bu Pipin, Bu Neni itu ndrodok engko nek tekon warna-warna kan ngono kan. Ini Pak Gun. Kalau saya takutnya ditanyain konten, Pak. Aku biologi soalnya. Ya, makanya di awal diceritakan saja target utamanya gitu. Itu yang hari malam ini mau saya sampaikan tuh. Oke, jadi saya dapat insight-nya sekarang malah. Oke. Nyambung Bu Anggun ya, kan kita tidak menyampaikan konten secara utuh. Kita hanya menyampaikan apa tahap-tahapnya yang ada di PPT itu ya Pak Gun ya. Ya, itu untuk yang Senin malam itu kan gitu. Jadi untuk yang Senin malam. Nah, untuk yang hari ketiga yang tanggal 27 yang umpan balik itu nanti kan diisi oleh Fasprop ya Pak Gun. Benar? Fasprop yang ngisi umpan balik. Tak dulu. Saya lihat dulu. Pak Gun. Apa? Hari ketiga. Iya. Oh, iya. Benar, saya lihat lembarnya aja. Iya. Iya, sebenarnya kalau dari umpan baliknya itu lebih banyak ke strategi ya, bukan sebagai konten tentang pembelajaran sebenarnya loh Pak Gun. Gimana Bu? Kalau dari segi umpan baliknya di sini saya membaca itu lebih banyak ke penyampaian kita sebagai fasilitator, benar kata Pak Gun tadi, bukan yang secara konteks materi yang harus menerangkan detailnya pencernaan listrik dinamis dan kawan-kawan. Coba Bu Vivin, silakan Bu Vivin. Monggo, gimana maksudnya Bu Vivin? Kan nanti itu Fasprop ya yang mengisi ini. Ini menilai dari kita gitu Pak Gun. Ya. Fasprop itu menilai kita. Apa menilai siapa?
Entar dulu. Saya wingi wis tak eling-eling pas. Ini kan ceritanya Pak Ali, saya juga mau menyampaikan ini, tapi sebenarnya ini mau saya pending di besok malam Jumat kan gitu. Tapi kalau mau dibahas sekarang ya nggak apa-apa. Jadi kalau yang ini ya. kalau nanti Jumatan ini Senin, itu menilai kita, otomatis kan Bagun. kita sambungkan saat hari Senin itu Pak Gun. Apa yang akan kita sampaikan ke Pasprov itu ya tidak melenceng dari ini gitu loh. Ya, Nah nanti mereka saat umpan balik kalau kita melenceng dari ini mereka bingung apa yang akan mereka nilai dan siapa yang mereka nilai. Dan nanti ya, pun nanti ke Fasda mereka juga seperti itu ya, gitu loh. Saya beri pengantar sedikit aja, tapi nanti malam Jumat minggu depan kita review ya Bu ya, Bu Win. Supaya enggak. Saya jadi ingat yang ini Pak Gun. Apa sekarang pun nanti? Aku kelingan ini. Iya dikit, coba silakan dikit aja, sedikit aja. Judulnya di atas itu dilihat judulnya dulu. Dari kalau siapa dari siapa. saya itu Bu Elengku menilai temennya yang melakukan presentasi, betul Pak. Betul. Alhamdulillah aku gitu. Jadi ini santai Bu Vivin orang di biji tenang. Iya. Bukan kita. Bukan ya. Tapi kalau kita mau meminta di biji mereka juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi kan antar guru. Ya, diperjelas ini siapa menilai siapa. Refleksi dan mereka pun diri harus tahu bagi gitu peserta yang tampil. Ya. Kan digunakan untuk memberikan umpan balik. Ini gak dikai umpan, ya gak dibalik, ya pangan dewe umpan. Sedikit. Ini sudah saya perbaiki. Yang dibuat link Pak Ali itu bagian ininya nggak ada karena emang saya ngasihnya nggak sini, nggak lengkap. Pak Ali itu bikinnya mulai dari sini ya kalau nggak salah Pak Ali. Maksudnya yang ini kan. Iya Pak, iya betul. Kalau itu bagian itu berarti tinggal baliknya aja Pak, umpannya nggak ada. Enggak, tapi udah saya buatkan linknya dan sudah saya tempelkan di PPT refleksi dan umpan balik ini. Gitu, ya. Jadi pakai. Coba aja serius-serius apa Caca. Ya begitu. Jadi itu yang dikatakan Bu Anggun. Tidak harus dalam materi. Nah ini. Nah cuman ya itu tadi ya sedikit. Kenapa saya menekankan ini? Pengguna apa ya? Saya kemarin itu pada saat di kelas itu bukan dipaksa ya. Didorong, dihimbau, diminta menggunakan pola-pola digitalisasi pada saat penyampaian materinya itu kan gitu loh. Nah makanya penggunaan aplikasi-aplikasi itu yang Bapak Ibu kenal saja ya disisipkan sendiri-sendiri nggak sama nggak apa-apa kan gitu. Penggunaan Kahoot sendiri atau kayak Pak Ali itu pakai apa live worksheet ini itu silakan diperkenalkan Bapak Ibu. Gitu. Nah secara hardware saya menyediakan itu tadi Pentap itu karena yang saya tahu Pentap sama webcam ya. Cuman webcamnya saya nggak tahu. Nah dilalahnya Pentapnya cuman dikasih 7 karena dianggapnya kelasnya 7 kan gitu Ali shoot ya Pak. Kok shoot aja gitu itu dia dikasih 7 karena adanya 7 kelas ini. Nah nanti kalau yang pada di saat Jogja Pak Gun yang pada di Jogja kan tatap muka. Iya tetap dikasih Pak. Saya mau. Tatap muka nggak perlu Pak Gun. Kan 7 kelas Pak. Jadi semuanya dikasih kan 7 kelas. Tapi tatap muka nggak perlu Pak. Perlu Pak. Sudah ada papan di sana. Apa pakai Pentap kecil itu? Loh, gue ngajar kok kagelan. Kan digitalisasi Pak ya. Seperti Surabaya itu. Surabaya kelasnya 3 tapi cuma dikasih 2 itu. 2 aku rebutan Pak Gun. Ya Pak Suto sama Bu Vivin. Kelasnya 3, orangnya 4, dikasihnya 2. Tak tinggal mulai. Lanjut. Ya. Nah itu pokoknya gunakan pola-pola digital pada saat penyampaian. Ya Kahoot, terus tadi kemarin live worksheet, Mentimeter ini silakan diperkenalkan. Mentimeter itu ya? Ya.
Siap. Ya, betul. Saya masuk aja. Itu memang kayak gitu bagi Bapak Ibu Fast Prof itu Mendilmeter pakai enggak? Silahkan. Belum familiar. Tadi saya ngisi kan di KMS sebenarnya ada Mentimeter ya, tapi beberapa fasilitator IN-nya itu menghapus, tapi saya yang paling bandel orang tak hapus, Pak. Saya tetap saya on kan Mentimeternya. Itu Bapak Ibu Fast Prof itu minta waktu sendiri untuk cara khusus membuat akun di menti.com. Lah itu yang saya bilang ke Pak Ali itu. Nanti Pak Ali bisa jadi jualan live worksheet itu kan gitu. Monggo. Saya punya itu mirip Mentimeter. Pokoknya saya persilahkan variasinya yang Bapak Ibu kenal ya, yang Bapak Ibu kenal. Jadi Bapak Ibu boleh melengkapinya kan gitu ya. Coba wis dalu ngantuk iki. Apa? Mentimeter itu. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi penekanannya Bapak Ibu bahwa apa yang betul kita akan mengantarkan materi, tapi target utama kita di luring, kalau yang luring ya, serta daring Senin Selasa ini adalah sebuah produk model pembelajaran yang disusun oleh Fast Prof gitu. Dalam rentang waktu 2 hari itu sampai jadi dari mulai ya minimal aktivitasnya itu PPT-nya sama evaluasinya berupa LK ataupun lembar penilaian. Nah sebenarnya indikatornya kan juga sudah ada di tiap-tiap modul UP itu sudah ada itu indikator-indikatornya bisa diambil dari situ juga. Maka saya serahkan pada Bapak Ibu untuk menyebarkan modulnya pada saat itu juga boleh, atau sebelumnya juga boleh, termasuk PPT-nya karena tiap modul sudah ada PPT-nya itu kan. Untuk itu semua. Nah, kecuali kayaknya modul saya nanti saya lengkapi deh 2 hari ini. Ada magnet ya, magnet yang belum ada itu saya. Terakhir Pak Gun dari saya Pak Gun. Iya monggo. Itu kan di situ yang nomor 2 tuh berdasarkan hasil kerja kelompok ya. Nah, Banjarmasin itu hanya 5 Pak Gun. Betul. Saya maunya nggak pakai kelompok. Nggak apa-apa. Mohon izin kalau itu kemudian berdasar nggak usah kelompok, nggak usah kerja kelompok dihapus boleh. Silakan. Jadi makanya kan tadi sebenarnya sudah saya singgung di awal atau pada saat saya posting peserta-peserta tadi. Iya. Nah, jadi tapi kan ini belum diberisinya boleh dirubah atau enggak karena ini hak cipta kan. Individu ya Pak Yanwar. Iya, karena pesertanya hanya 5 Bu. Ya? Iya sama, di Surabaya kan 6. Makassar 3 Pak malahan. Makassar itu 3 bahkan yang hadir 2 itu kan gitu. Terus yang satu kemana Pak? Jadi ceritanya yang Gorontalo itu daring Bu. Jadi maksudnya yang ada di hotel itu cuma 2 gitu loh Bu. Ibu kan ngajarnya daring Bu Dian. Daring untuk 2 yang di hotel dan 1 di sana, 1 di rumahnya di Gorontalo. Karena Gorontalo ini nggak boleh keluar sama sekali anunya. Karena PPKM ini kan gitu. Itu untuk informasi aja. Pasti tahu jangan tuh. Bubil boleh keluar Bubil. Boleh, asal nggak menunjukkan vaksin Bu. Itu dekat dengan kok Royal kok, paling 15 kilo. Nanti diantar Pak Januar sepertinya Bu. Tak gendong masuk khawatir. Surabaya itu ya. Hotel apa Bu di Surabaya Bu? Merkur. Oh Merkur, apa hotel berarti kan? Merkur meter Pak. .com. Baik, begitu Pak Suto lo sampean absen, Pak Suto Pak Gun sampean timbali. Oh ya, gimana Pak Suto? Ada yang mau disampaikan ditambahkan? Udah jelas itu udah Pak. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi turu kan kandhani yo. Presentasi biologinya diserahkan pada Bapak Ibu masing-masing dan sebenarnya di tiap slide itu sudah ada yang ngomong Bapak Ibu, kita tinggal nambah-nambahin aja. Atau kita serahkan lewat diskusi pada mereka nggak apa-apa, yang jelas produk akhir kita ini jadi umpan balik model pembelajaran. Dan sekali lagi pada saat mengantarkan materinya Bapak Ibu coba gunakan pola-pola digital yang Bapak Ibu bisa ya. Dan Pak Gun. Iya Bu Nani. Aku nyela Pak. Iya silakan Bu Nani. Menurut aku sih sebenarnya kalau Fast Prof itu sebenarnya jangan dikelompokkan karena dia kan harus tampil sendiri nanti. Iya, iya.
sebenarnya supaya dia ngalamin sendiri gitu. Kelasnya Bu Nani ini paling banyak Bu Nani 12 Bu Nani. Iya. 12 cetek lah. Asik. Kalau kurang saya tambah. Lah, tahu nggak cetek? Orang Sunda bilang cetek. Tahu. Sedikit. Lah kita di diklat biasanya 30 kok. Ya pokoknya jadi 12 sedikit. Apakah akan jadi kelompok atau tidak dipersilakan pada Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya gitu. Nah, Pak Gun satu lagi nih. Pak Gun. Pak Gun. Tadi dulu. Biar tagihannya sama. Oke, monggo. Maksudnya biar tagihannya sama, harusnya individu Pak Gun. Oh gitu. Pak Gun. Ya. Tadi materi dari Bu Anggun ini udah bagus, saya udah lihat. Tapi kalau bisa disempurnakan seperti kata Pak Zanuar itu tadi, si abang kita mas kita itu. Jadi hari ke-1 ini, hari kedua ini gitu. Jadi supaya ada keseragaman gitu, nggak buka-buka ini. Udah kayaknya gitu. Bunan itu Bunan. Ini kan yang ini kan maksud Bu Nani? Iya. Sudah Bunan. Ini udah. Nah, di Bu Anggun kan belum per hari ya. Baru udah, materi Bu. 1. Oh, udah. Udah, Bu. Udah, aku barusan download. Aku ya. Cuman ya itu materi yang ini yang merancang desain ini adanya di materi hari kedua. Tapi kan kita mau menyampaikan di Senin malam. Kalau nggak selesai gitu kan maksudnya kan ya gitu. Ya gitu. Kalau saya sebenarnya lebih senang materi Mapel 2 ini yang merancang desain ini disampaikan Senin malam gitu loh. Nggak apa-apa Pak Gun, di hari kedua aja. Atau di hari kedua Selasa pagi ya nggak apa-apa. Nanti dari pagi jam 7:30 sampai jam 12 itu kita memberikan waktu dia untuk melakukan itu juga nggak apa-apa kan gitu. Ya silakan Bapak Ibu. Iya. Silakan Bapak kalau memang selesai Bagun. materinya Bagun. sampai Senin malam nggak apa-apa. Gimana Pak? Pak Gun saran gini, karena jenengan koordinatornya, jenengan komando lah dari dengan berada nanti. Bapak Ibu materi berikutnya, sesi berikutnya adalah materi ini sampai di sini. Gitu. Biar nanti kita di semua tempat itu seragam selesainya. Jangan ada yang maksudnya gitu. Iya, maksud saya gitu dengan Pak Januar gitu supaya ada kesamanya. Masuk satu tim. Beda-beda. Nanti yang mana itu yang Medan bisa start sudah selesai. Itu. Gitu ya. Ya kan yang sedikit dengan yang gitu. banyak loh. Baik. Lu dikasih kebebasan gitu, kok malah jaluk diatur lho kayak Bapak Ibu guru kayak bukan. Maksudnya gini loh. Capaian. Materi hari ini sampai di sini. Capaiannya, tagihannya. Capaian, gitu. target. Biar sama. Bukan diatur, bukan. Ya oke kalau gitu ya sesuai. Ada peserta yang membandingkan Pak. Itu sangat rawan sebenarnya. Ya oke lah, baik kalau gitu. Ya kalau gitu enak sesuai banget dengan itu Bu Anggun makan apa toh? Sesuai dengan ini aja. Makan es. Sesuai dengan materi yang sudah saya posting ini sudah sesuai tanggalnya. Materi Mapel 1 materi saja ya semuanya. Ya. Kemudian materi Mapel hari kedua ini desain pembelajaran. Nah, itu gitu aja dah. Ya itu sudah sama seperti yang saya setorkan ke begitu. Cuman tadi saya mengantisipasi kalau ada Bapak Ibu guru yang sampai maghrib itu ternyata materinya sudah selesai. Jadi pas yang malam, yang habis isya dan seterusnya itu sudah materi nggak ada, boleh memberikan materi merancang desain pembelajaran ini. Sehingga Selasa pagi itu mereka tinggal bekerja gitu loh Bu maksudnya kan gitu. Iya. Jadi di pembelajaran tuh dari Senin jam 2 tuh udah mulai ya tuh Pak Gun. Iya Bu, jam 2 kita diberi waktu jam 2 sampai 21 hari Senin. Wis. Terus hari Selasa dari jam 7:30 sampai 21 juga. Udah gitu aja. Waduh. Makanya kan ini nggak bisa tidur siang. Iya. Makanya kan ganggu. Biarkan Selasa pagi sampai siang sampai zuhur tuh mereka membuat desain pembelajarannya aja, kita ongkang-ongkangan. Nanti mulai Selasa. Enggak juga, Bu Anggun kan aku sama Bu Rina, tim teachingnya. Mulai Selasa siang sampai malam itu kita melakukan evaluasi gitu. Ini secara umum demikian. Kecuali mungkin di Padang ya Pak Pak Munas ya, ini ada pengecualian.
Tapi nggak apa-apa, ini sudah sepengetahuan, nanti saya melaporkannya mudah. Pak Gun di Bogor udah pasti itu hotelnya. Udah Bu, nggak ada. Hotel Salak ya Bu, kalau nggak salah ya Bu ya? Iya, Salak Heritage itu. Iya. Nah, benar, kata Iya, Pak Bu. Ajis itu masih ada rubah katanya. Saya belum dapat info terbaru Bu. Pik-piknya tuh, dari piknya tuh. Oh gitu. Aku tanya lagi gitu. Coba Makanya nanti aku nunggu. saya konfirmasi lagi ya Bu ya malam ini ya Bu. Nah ya. itu ya benar. Untuk hotelnya, kalau yang saya terakhir itu saya informasinya yang Jambi pindah ke Padang, itu yang pertama. Pak Gun jadinya kemana Pak? Saya ke Medan Bu, saya tetap ke Medan. Saya beli tiket, saya tadi pagi udah disogrok-sogrok saya gitu ya. Hidung sama Waduh. Ini terbang dong, Pak Gun jadi terbangnya tuh. Iya. Hotel Salak itu kecil ya Bu ya. Pak Ali nggak di bawah tuh. Nah itu kemarin saya tawarin Pak Ali, sebenarnya Pak Ali mau Makassar sama apa Banjarmasin, nanti biar Bu Neni yang ke Jogja. Tapi Pak Ali kayaknya belum manu. Oh, ke Jogja terbang Pak saya besok. Ya nanti mungkin yang tahap 2 Bapak Ibu, karena ternyata ada tahap 2. Ya. Oh iya Pak, yang tahap 2 ternyata nggak masuk ini ya. Teman-temanku yang lolos tahap 2 itu pada nungguin, kok aku nggak dapat undangan dan betul Bu. Bahkan ada yang tahap 1 juga nggak masuk. Oh gitu. Saya punya satu. Terbatas ya, pemanggilan terbatas. Ini karena ada sisipan itu Bu. Yang pengawas dan pengawas. Betul, pengawas. Ini kalau kok jadi lihat WA saya teman-teman. Kalau berarti yang tahap 2 juga dalam waktu dekat. Saya belum tahu yang begini. Untuk Bapak Ibu perhatikan nih. Ini udah saya tandain yang berwarna kuning-kuning ini. Nah, ini adalah kelas-kelas pengawas dan camat. Tadinya Aceh itu pesertanya aslinya 9. Tapi kemudian dikurangin orang-orang ini. Ini saya baru dapat informasi tadi sore ya. Bahwa ini adalah kelas tersendiri, maka jadi tinggal 6. Yang 2B mana Pak? 2C mana Pak? 2C. 2C ini cuman berkurang 1, Hadi Nuryanto aja. Gitu. Oh, berarti berkurang 1 ya Pak? Hengkang 1 apa 2? Kalau 2 Pak, Bu. 2B. Iya, Bu Suliat sama Pak Kasman. Pak itu Pak Suliat. Oh ini Pak Suliat. Tapi tadi ikut materi umum. Ya nggak apa-apa, mereka memang ikut materi umum. Betul Bu, bagian itu mereka ikut. Materi umum semuanya ikut. Berarti aku mau ngadepi wong jos-jos ya, astagfirullah. Begitu, jadi ini baru tadi sore untuk terkait pelaksanaannya supaya diidentifikasi siapa yang peserta mata pelajaran, siapa yang peserta camat ataupun pengawas kan gitu kan itu. Berarti itu 2C berarti tinggal 5 Pak. Iya betul tinggal 5. Enggak. Tinggal 5 Pak. Iya betul yang ini yang udah saya pokoknya yang saya posting tadi gitu. Yang saya posting di grup itu. Nah, ini di zona 3B ini malah tinggal 3 dari aslinya 4. Tinggal 3, terus yang Gorontalo nggak bisa hadir di hotel. Ya, jadi tinggal 2, di hotel cuma berdua. Wah, yang lucu lagi bahasa Indonesia, Bu. Setelah dikurangi tinggal 2, yang satu lagi isoman, yang satu nggak mengundurkan diri, habis itu. Ya, habis. Padahal IN-nya datang. Habis. Nggak jadi. Jadi Banjarmasin cuma turu-turu tok kan. Jadi nanti Pak Gun berapa orang tuh di Medan? Saya kebagian 6 Bu, 6 orang. Oh, 6 orang. Ya. Lah. Nanti tambah sama Bu Dian, saya kan duet maut sama Bu. Iya. Bu Diannya daring. Iya, Bu Diannya daring. Saya juga Bapak aja yang sana. Makanya saya lagi ngerayu-rayu Bu Dian. Bu udah pegang semuanya, biologi sama fisika sisan kabeh, aku biologi fisika sisan kabeh ning Aceh, ning Medan ini. Tahu udah kesampaian belum rayuan saya ini. Kalau nggak berbasis konten lebih ditekankan ke goalnya tadi nggak masalah sih Pak. Nah, ya monggo Bu Dian. Cuma nyontoni 1 aja nggak masalah, langsung dia suruh kerja gitu. Iya Bu Dian.
Toh wonge gur loro isine kan cuma 3 orang Budian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Januar udah turu apa? Bahasa Jawanya tuh turu apa? Iya turu. Enggak pakai K belakangnya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga menjadi clear, jelas apa ada teman saya itu bilang gitu. Pekerjaan kita di hari jangan Senin turu dan Selasa. Nanti yang buat hari Jumat ya kita rencanakan lagi seperti ini ya nggak apa-apa kan gitu. Siap. Perlangkah Pak Jumat. Sebenarnya nggak terlalu sulit. Nah, sebenarnya yang hari Jumat Sabtu ini mau saya tarik jadi umum, Bu. Bapak Ibu tinggal melakukan pendampingan di breakout room. Jadi nanti yang terangin saya. Sip itu. Setuju. Nggak bisa Pak, umpan baliknya kan satu-satu. Iya, tapi nanti terus di breakout room masing-masing sendiri-sendiri itu loh Bu. Tapi yang memberikan pengantarnya saya dan sebagainya ini dan sebagainya semuanya. Gitu. Nah, ini pengantar aku iso. Oh ya weh. Sekalian koordinasi Mas Prof IPA Indonesia aku mau loh Bu. Mending itu diagendakan di akhir aja Pak setelah nanti hari Sabtu itu setelah materi akhir yang apa terakhir sih? Iya rencana tindak lanjut RTL itu Bu. Modul ya itu. Habis beda modul. Aku bagian pengantar wes. Di RTL itu nanti saya Iya saya Pak, mending itu aja Pak. Jadi mereka kan sudah kelar dengan tugasnya masing-masing. Betul. Oke, kalau ke distrak kayaknya mereka jadi bakal pusing mau ngapain. Oke. Nanti diserahkan lagi ya pada masing-masing. Ya nggak apa-apa. Padahal nanti di bawah juga bingung itu proposal isinya. Aku belum ini kejadian udah diundang beberapa aliyah ini. Ya memang aliyah itu anu banget itu. Sama Bu, saya juga Bu diundang tetangga aja nyunat ada yang dengan catatan tahlilan macam-macam. Bu, saya Bu honor WI-nya cuma segini ya. Proposalnya segini katanya. Udah dikangseni begitu Bu Nani. Iya, lucu mereka telepon begitu gitu. Lucu. Berapa Bu Neni? Bocorannya berapa? Langsung kalau denger kayak gitu langsung on. Anu Pak, ngelilir. Kalau sesama kemenak paling gede 300 jari ini Pak. Iya, kalau nggak salah segitu. Di proposal uang harian. Uang harian. Jadi nggak ini. Jadi mereka berani yang deket itu karena gitu katanya. Karena itu tadi Pak Gun. Iya. Lucu belum jadi proposalnya baru turun belum ada ininya udah ngehubungin. Lucu kan? Bu Neni hebat. Bukan hebatnya itu saking mereka bingung katanya. Malu. Aku ngantuk Pak Suto. Nah ini yang mau saya sampaikan ke bawah itu supaya mereka nggak jadi kebingungan langkahnya karena produknya memang harusnya jadi bagus begitu cita-citanya ini. Cuman kere wae kan ya. Gus Ali, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Suto. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak ya. Ini Pak Mona sama Pak Deden enggak ini ya tadi ada Pak Pesan Deden. saya sudah bisa tersampaikan gitu. Iya Bu. Sudah jelas. Ada suaranya. Kamu Mas. Besok tampil duluan itu di kelas 3A itu. Saya masih ngurus surat antigen. Enggak Pak, Januar yang tampil di 3A. Antigen arep ngopo? Arep pengen enggak antigen barang iki. Januar saya belum antigennya. Enggak usah pakai antigen. Kalau produksi bukannya enggak pakai aja vaksin aja kayak ke mall. Kata mbaknya itu pakai surat antigen. Saya kasih tahu saya enggak punya antigen. Saya punyanya vaksin aja vaksin. Loh, kita waktu di itu enggak diminta ya Bu Neni, waktu di lihat suratnya, lihat surat itu. Ke Pak Haji lihat surat undangan narsum. Udah nawar aku enggak usah di antigen katanya vaksin aja. Kelas 2A ada di hotel pas datang boleh. Ya wes. Ya wes besok aku. Ya udah makasih enggak bisa pakai antigen aku. Kalau antigen sebentar saja langsung metu kan ngono. Disuruh kok. Kalau PCR itu yang 1x24 jam. Pak Januar kalau antigen tunggu bareng-bareng.
Udah di hotel ada katanya. Nggak disediakan Bu, disediakannya pas pulang, hari terakhir disediakan. Pas pulang. Kalau berangkat suruh disiapin. Ya wes, aku kalau nggak boleh ya pasrah pulang aja. Betul, Mas Januar, aku juga begitu. Nah ini saya lagi deg-degan PCR-nya itu Bu. Bosan nanti kan keluarnya besok. Anunya hasil Iya udah vaksin kok. Udah ada sertifikat vaksin lah. Yang diharapkan ini berita resmi, saya ke Mbak Bella tanya apa saya harus antigen juga. Iya Pak, Mantel harus antigen. Iya betul. Repot. Sama Pak, saya udah berkali-kali menanyakan dengan jawaban yang sama. Loh kan. Males. Kalau gitu di rumah aja daring, nggak pakai antigen-antigenan. Foto-foto daring ya Pak? Iya, mending dari rumah atau dari kantor nggak pakai antigen ya kan? Iya. Ya wes dahulu. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ada yang perlu diinformasikan silakan dikomunikasikan. Setelah ini saya akan posting lagi link modul dan model. Sama model-modelnya betul Bivin. Saya langsung dimasukkan ke drive aja ya Pak biar berkesinambungan. Ya, dimasukkan drive aja Pak. Baik, drive yang barengan materi itu kali ya? Ya, yang tadi. Oke. Kirim ulang. Ya. Ya Allah, kirim modul juga Pak. Naik 2 tingkat. Jadikan satu maksudnya. Ya, Bu Bibin. Dikasih di Senin, di Selasa gitu Pak. Sudah Bapak. Oh ya mungkin cuma tanggal doang kali. Nanti saya tulisin tambahin saya hari. Model mogel. Tambahin hari karena adanya cuma tanggal. Perasaan Yai Januari itu yang gitu, Iya. Temen saya salah ketik model keliru mogel gitu. Lagi terima kasih Bapak Ibu. Bu Rina sehat-sehat ya Bu Rina. Ya alhamdulillah kayaknya lagi sibuk saya Bu Rina nih. Ya alhamdulillah sudah terrealisasi pertemuan kita dan komunikasi yang terjalin dengan baik, mudah-mudahan bisa menghasilkan produk yang baik dan lagi untuk agenda Jumat Sabtu kita persiapkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Ada salah kata dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang teman-teman. Ya, sama-sama. Selamat berjuang. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Gun. Yo.